Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Tirahidin dengan kode NIM 1101222058 dari kelas TT 4604. Kemudian ada informasi berupa fiksi. Nah, kali ini film rekayasa genita fiksinya saya ambil yaitu judul dari film Jurassic World tahun 2015. Nah, tujuan menganalisis rekayasa genetika. Yang pertama, bisa memahami tentang perpindahan gen. Yang kedua, mengetahui tentang rekayasa yang ada di makhluk hidup. Yang ketiga, memahami bahaya apa yang bisa ditimbulkan. Keempat, memahami tentang rekayasa genetika yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mengetahui dampak positif dan dampak negatif dari rekayasa genetika tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke alur cerita. Nah, pada film Jurassic World tahun 2015 ini menceritakan tentang tiga karakter utama yaitu Ellie Sattler, Ellen Grant, dan Ian Malcolm. Di mana dalam film ini teman Alan yang bernama Maisie tidak sengaja melepaskan semua dinosaurus yang dikurung oleh Ellie Sattler dan membuat dinosaurus tersebut hidup bebas di daerah yang dihuni oleh manusia. Di mana pemeran tokoh utama Alan Grant yang bisa menjinakkan dinosaurus yang tadinya marah atau mengamuk bisa dijinakkan oleh Alan Grant atau disebut Dokter Dinosaurus di dalam film tersebut. Nah, pada akhir film menceritakan di mana ekosistem dinosaurus hancur karena letusan gunung berapi dan membuat beberapa hewan dinosaurus mati dan yang lain mengamuk menyerang manusia dan menghancurkan kota tersebut. Di situ ada dinosaurus yang sangat kuat bernama dinosaurus Triton yang mengamuk dan memangsa semua manusia. Melihat kejadian ini, Ellie Sattler yang mempunyai dinosaurus tidak tinggal diam. Dia berlari ke kandang dinosaurus dan menyelanah menyusur untuk memanggilnya. Akhirnya si Triton berkelahi dengan dinosaurus yang dipanggil oleh Ellie Sattler dan dibantu oleh tiga dinosaurus milik Alan Grant yang mampu dia jinakkan. Nah, dan akhirnya si Triton pun kalah dan dimenangi oleh dinosaurus yang dipanggil Ellie Sattler dan tiga dinosaurus kecil teman si Alan. Kemudian kita masuk ke proses genetika yang terjadi di dalam film. Nah, dalam film Jurassic World dapat dilihat si pengarang berusaha mengungkapkan pemikirannya lewat cuplikan-cuplikan tertentu. Di antara yang paling ditekankan oleh si pengarang adalah pemikirannya mengenai kemampuan manusia menciptakan rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah teknik memindahkan gen atau DNA yang dianggap menguntungkan dari satu organisme kepada susunan gen dari organisme lain. Terdapat cuplikan di mana Profesor Henry berasumsi bahwa Indominus Rex adalah dinosaurus hasil rancangannya sendiri. Kemudian ini menunjukkan asumsi Barat bahwa mereka dapat menciptakan makhluk hidup dengan rancangan sesuai yang mereka inginkan. Dapat dilihat bahwa Barat memiliki sikap optimisme terhadap hal secara logika memang sangat sulit diwujudkan. Jika pada adatnya manusia hanya bisa mengembangbiakan makhluk hidup dan tidak dapat membentuk makhluk yang akan lahir. Maka Barat memiliki pemikiran yang lebih maju dengan asumsi rekayasa genetika tersebut. Nah, dalam cuplikan yang menunjukkan hasil dari rekayasa genetik dalam film tersebut, terlihat dinosaurus yang dinamai Indominus Rex memiliki tingkat kesuksesan yang menurut Profesor Henry telah sempurna. Indominus Rex digambarkan merupakan rancangan dari genom dari dasar T-Rex. Gen ikan sotong juga ditambahkan supaya pertumbuhannya melaju cepat dan supaya dapat berubah warna. DNA katak pohon yang mampu mengatur produksi inframerah juga ditambahkan supaya dapat bertahan di iklim tropis dan bersembunyi dari teknologi pelacak panas. Akhirnya, Indominus Rex menjadi makhluk yang menurut Dr. Henry telah sempurna dan lebih hebat dari dinosaurus-dinosaurus yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini, si pengarang ingin mengungkapkan bahwa penciptaan sesuatu dapat dilakukan secara ilmiah. Sebenarnya dalam film ini diungkapkan bahwa Indominus Rex bukanlah dinosaurus rekayasa yang pertama kali dibuat, akan tetapi telah terdapat lukisan makhluk rekayasa lainnya yang telah dirancang oleh ilmuwan-ilmuwan Jurassic World.
Terlihat cuplikan yang mengungkapkan bahwa pada setiap tahun para ilmuwan berhasil menciptakan spesies baru, sedangkan penciptaan dinosaurus pertama oleh para ilmuwan tersebut telah terjadi 20 tahun sebelumnya. Latar belakang dirancangnya Indominus Rex sendiri adalah rasa jenuh mereka terhadap jenis-jenis dinosaurus yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, si pengarang film telah berusaha membiasakan penonton dengan fenomena kebangkitan dinosaurus yang dianggap sangat sulit direalisasikan menurut akal dan adat. Sehingga penonton ikut berpikir bahwa hal yang sulit tersebut juga dapat diwujudkan secara ilmiah. Terdapat juga cuplikan yang menyatakan bahwa para pengunjung Taman Jurassic World yang rata-rata adalah orang Barat sudah tidak terkesan lagi dengan dinosaurus yang ada di sana. Mereka pun menginginkan dinosaurus yang lebih besar dan lebih kuat dengan gigi yang lebih banyak. Intinya, para pengunjung tersebut menginginkan dinosaurus yang lebih membuat mereka terkesan. Dalam cuplikan lain, terdapat keterangan bahwa pengunjung taman itu tiap harinya mencapai 20.229 orang. Nah, kesimpulan yang saya dapat setelah menganalisa, yaitu dalam film ini digambarkan adanya pemikiran-pemikiran melalui aktornya maupun dari keadaan-keadaannya. Dari segi pemikiran, dalam film ini digambarkan bahwa penciptaan makhluk itu bisa direkayasa. Walaupun sebelumnya tidak pernah ada yang serupa, di sana menunjukkan peran akal bagi bangsa Barat sangatlah penting. Terbukti, bangsa Barat berasumsi bahwa hewan yang sudah punah ataupun mati bisa dihidupkan kembali dengan pemikiran mereka. Menurut mereka tidak ada yang tidak mungkin dilakukan oleh akal. Oleh karena itu, dalam film ini juga terlihat karakteristik yang dimiliki oleh orang Barat, seperti yang terkait dengan totalitas Barat dalam bekerja, ketertarikan Barat terhadap tantangan, dan keinginan Barat untuk menjadi superior yang terkuat, dan materialistis Barat terhadap harta. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat. Kemudian ini ada sumbernya dari sumber yang saya dapat, yaitu ada film Jurassic World tahun 2015 dan PPT ini dibuat oleh saya sendiri, yaitu M. Fatih Rahidin TT 4604. Kemudian ada kata-kata motivasi dari saya. Burung tersebut emang gak akan lari, tapi burung tanpa sayap sudah bukan burung lagi. Dan manusia tanpa mimpi sudah bukan manusia lagi. Tiap manusia bisa punya mimpi, tapi tak semua bisa bangkit semangat tinggi. eh Cukup sekian presentasi dari saya tentang materi rekayasa genetika tentang film Jurassic World. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.